Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita telah memulai membicarakan tentang sujud tilawah. Telah kita bicarakan definisi sujud tilawah, yang singkatnya kira-kira sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca ayat sajadah atau orang yang mendengar orang lain membaca ayat sajadah. Apakah dia bersengaja mendengarnya atau tidak bersengaja? Bagi mereka disunatkan melakukan sujud tilawah. Di dalam At-Taqrirat As-Sadidah dijelaskan anjuran itu lebih kuat terhadap orang yang sengaja mendengarkan daripada orang yang mendengar tetapi tidak bersengaja mendengarkan. Apabila yang mendengarkan dengan sengaja itu melihat yang membaca ayat sajadah melakukan sujud tilawah, maka orang yang bersengaja mendengarkan tadi lebih dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah daripada orang yang mendengar tapi tidak bersengaja. Persyaratannya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di belakang. Kemudian hikmahnya juga telah kita bicarakan, bahwa di antara hikmah sujud tilawah itu adalah membuat setan menjadi jengkel. Dalam hadis sampai dijelaskan, setan itu ketika anak Adam membaca ayat sajadah kemudian dia sujud, setan mengatakan, celakalah aku. Sambil dia menjauh, dia menangis dan berkata, celakalah aku. Dia disuruh sujud, kemudian dia sujud, maka jelas surga menjadi bagiannya. Sementara aku diperintahkan untuk sujud, tetapi aku bermaksiat, tidak mau sujud, maka nerakalah bagianku. Artinya, ketika kita melakukan sujud tilawah, berarti kita telah membuat setan merasa susah. Satu-satunya musuh yang jelas diterangkan Allah di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW adalah setan, musuh kita. Kita boleh menyakitinya, bahkan diberi pahala oleh Allah kita menyakiti setan itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya akan kita bicarakan tentang hukum sujud tilawah. Walau di pangkal sebenarnya telah dibicarakan sedikit sepintas, tapi sebagian ulama termasuk diantaranya Syekh Sayyid Sabiq dibuat judul khusus hukum sujud tilawah. Demikian juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Dari definisi sebenarnya sudah disebutkan seperti di sujud tilawah. Di dalam kitab At-Taqrirat dia mulai kalimat tusannu sajadatut tilawah, disunatkan sujud tilawah, berarti hukumnya adalah sunat. Namun kita sebutkan ini karena ternyata ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa sujud tilawah itu tidak sunat akan tetapi wajib. Berikut ini ulasannya. Dalam kitab I'anatut Talibin juz 1 halaman 209 oleh Syekh Muhammad Syata Ad-Dimyati dijelaskan, wa inna ma lam tajib indana li'annahu sallallahu alaihi wasallam tarakaha fi sajadati wan najmi, muttafaqun alaih. Sujud tilawah itu menurut mazhab Syafi'i, kata beliau, tidaklah wajib. Dia tidak wajib karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sujud sajadah itu di dalam surah An-Najmi. Maksudnya ketika dia membaca, ketika surah An-Najmi dibacakan, di situ ada ayat sajadah, beliau tidak mengerjakan sujud tilawah. Wa sahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma at-tasrihu bi'adami wujubiha 'alal mimbar
wa hadza minhu fi hadzal mautin al-'azim ma'a sukutis sahabati dalilu ijma'ihim. Dan telah sah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma penjelasan tentang tidak wajibnya di atas mimbar langsung beliau terangkan hal itu, dan ini terjadi di kota besar yang pada saat itu sahabat-sahabat Nabi banyak di dalamnya, tapi mereka diam tidak mengomentari masalah ini. Ini menjadi dalil tentang kesepakatan mereka bahwa sujud tilawah itu adalah sunnat bukan wajib. Kemudian dalam kitab yang sama dijelaskan, wa amma damhu ta'ala man lam yasjud biqaulihi wa idza quri'al qur'anu 'alaihim wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun fawaridun fil kuffar bidalili ma qablahu wa ma ba'dahu. Adapun cacian, cacian Allah Ta'ala terhadap orang yang tidak mau sujud dengan kalimat apabila dibacakan terhadap mereka Al-Quran mereka tidak sujud, maka ayat itu turun terhadap orang-orang kafir dengan dalil sebelum ayat itu dan sesudah ayat yang itu. Sebelumnya, ayat sebelumnya dan sesudahnya itu menjelaskan bahwa cacian ini bukan terhadap Muslim tetapi terhadap orang-orang kafir. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itulah sekelumit dari kitab I'anatul Talibin yang menjelaskan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnat, tidaklah wajib. Dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 4 halaman 61 dijelaskan, dalam mazhab ulama berkenaan dengan sujud tilawah, itu dibuat An-Nawawi judulnya. Kemudian beliau katakan, telah kami sebutkan bahwasanya mazhab kami Asy-Syafi'i hukumnya adalah sunnat bukan wajib. Wa bihadza qala jumhurul ulama, dan ini pula lah pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnat bukanlah wajib. Dan termasuk di antara orang yang mengatakan itu bukan wajib adalah Umar ibn al-Khattab, Salman al-Farisi, Ibnu Abbas, Imran bin Husain, Malik, Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Daud, dan selain mereka, semoga Allah memberikan ridho kepada mereka. Kata atau tulis Syekh atau Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya ulangi, itu tulisan, itulah penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian waqala Abu Hanifah rahimahullah, berkata Imam Abu Hanifah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, sujud tilawati wajibun 'alal qari wal mustami'. Sujud tilawah itu hukumnya wajib bagi orang yang membacanya, dan demikian juga bagi orang yang bersengaja mendengarnya. Wahtajjalahu biqaulillahi ta'ala, mereka berhujjah dengan firman Allah Ta'ala pada surah Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lahum la yu'minuna idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apa yang membuat mereka tidak beriman, kata Allah, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran mereka tidak sujud. Inilah diantara yang menjadi dalil Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sujud tilawah itu adalah wajib. Demikian juga firman Allah yang mengatakan fasjudullah wa'budu, sujudlah kamu kepada Allah dan mengabdilah kepada Allah. Demikian juga hadis Nabi SAW yang sahih, kata beliau bahwa Nabi SAW saja dari tilawah, beliau mengerjakan sujud untuk sujud tilawah, wa qiyasan ala sujudis shalah, dan sebagai kias atas sujud salat. Namun kata Imam An-Nawawi, wahtajja ashabuna bil ahaditsis sahihah, sahabat-sahabat kami dalam mazhab Syafi'i berhujjah tentang tidak wajibnya sujud tilawah itu dengan hadis-hadis yang sahih. Minha, di antaranya hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha, rawahul Bukhari wa Muslim. Zaid bin Thabit mengatakan, aku membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najmi, falam yasjud fiha, beliau tidak sujud di dalamnya, tidak sujud padanya. Artinya ketika Zaid bin Thabit dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini
membacakan surah An-Najmi yang di dalamnya ada ayat sajadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sujud. Ini menunjukkan kata Nawawi bahwa sujud tilawah itu tidaklah wajib, tapi hanya sebatas sunat saja. Untuk melengkapi penjelasan tentang hukumnya, Fiqhus Sunnah Syekh Said Sabit juz 1 halaman 219, sumber dari Al-Maktabah Asy-Syamilah. Zahaba jumhurul ulama'i ila anna sujudat tilawati sunnatun lil qari'i wal mustami'. Jumhur ulama berpendapat bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunat bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar. Lima rawahul Bukhari an Umar annahu qara'a 'alal mimbar yaumal jumu'ati surah An-Nahl hatta ja'a as-sajadah fanazala wa sajada an-nas. Kata beliau berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Umar, sesungguhnya beliau membaca di atas mimbar pada hari Jumat surah An-Nahl yang di dalamnya ayat sajadah ada. Begitu sampai di ayat sajadah, beliau turun dari mimbar, kemudian dia sujud dan orang-orang pun ikut sujud. Hatta idza kanatil jumu'atul qabidah, kemudian sampailah ke Jumat berikutnya, qara'a biha, dia baca juga surah itu. Hatta idza ja'a as-sajadah, sampai ketika beliau di ayat sajadah, qala, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas inna lam nu'mar bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alaih wa fi lafzin innallaha la yafrud alaina sujud illa an nasha. Begitu sampai di Jumat depan, beliau juga membaca surah itu yang di dalamnya ada ayat sajadah. Begitu sampai di ayat sajadah, beliau mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kita tidak diperintahkan untuk sujud. Barang siapa yang sujud, maka itu sudah benar. Dan barang siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa atasnya. Dalam satu lafaz, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan atas kita mengerjakan sujud illa an nasya, kecuali kita suka. Ini berkenaan dengan masalah sujud tilawah. Oleh sebab itu, sujud tilawah itu menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat termasuk di dalamnya mazhab Asy-Syafi'i adalah sunnat, bukan wajib.